Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kanisa Purwaningrum, SPD MM, sebagai dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kami dari kelompok 2, yaitu dengan saya yang berbicara Laila dan rekan teman saya yaitu Dini Yuniarita, Misya Wulandari, dan Octavia Elsa. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai analisis yang sudah kami kerjakan, yaitu studi kelayakan bisnis pada kantin Sari Murni. Nah, sebelum lanjut ke analisis studi kelayakan bisnis pada kantin SM, kita ingin mengetahui sebagai profil usahanya yaitu kantin SM merupakan usaha dalam bidang makanan yaitu ayam bakar yang sudah berjalan selama 4 tahun. Kantin SM dinaungi oleh CV Sari Murni yang berdiri sejak tahun 90-an. Untuk aspek hukumnya, mereka sudah mempunyai nomor surat izin usaha perdagangan atau SIUP yaitu 91 2000 48 60 898. Untuk akte yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2019 oleh Sri Juwariati SHMKN nomor 131. Dan adapun NPWP-nya yaitu 02.932.889.5 strip 042.000. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Octavia Elsa. Oke, selanjutnya untuk jika sebuah usaha. Dalam aspek pasar ini banyak pembahasan yang bisa kita kaji untuk keberlangsungan bisnis yang kita jalani. Yang kita tahu, pasar itu merupakan muara atau tempat di mana bertemunya penjual dan membeli sehingga terjadi transaksi. Nah, di dalam pasar dan pemasaran ini pun sangat berkaitan erat dengan bauran pemasaran atau pangsa pasar atau target market. Kita sebagai pelaku usaha tentu sangat penting mengetahui pangsa pasar atau bauran pemasaran untuk produk yang akan kita jual. Karena dengan mengetahui bauran pemasaran, kita bisa tahu target market kita itu siapa aja dan produk yang akan masyarakat itu seperti apa seleranya. Nah, di dalam aspek ini ada berbagai macam pembahasan. Yang pertama itu ada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan di dalam perusahaan UMKM yang kami teliti atau kantin SM. Kekuatannya itu yang pertama, kantin SM memiliki banyak varian menu. Terus harganya terjangkau, memiliki kualitas bahan baku yang baik, memiliki lokasi yang strategis, lalu memiliki konsistensi dalam mempertahankan produknya dengan baik. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kantin SM itu stok produknya belum tentu tersedia karena masih menggunakan sistem pre-order. Terus media promosinya itu juga masih kurang karena budget yang terbatas. Lalu yang terakhir brand awareness-nya juga masih rendah. Selanjutnya itu ada opportunities atau peluang. Kantin SM memiliki bauran pemasaran yang sangat luas. Produknya itu bisa dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Lalu penjualannya pun lebih mudah karena memiliki pelanggan tetap. Dan yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Yang pertama itu kantin SM banyak pesaing yang menjual produk serupa. Lalu persaingan harga antar kompetitor. Terus tidak memiliki cabang. Lalu selanjutnya itu ada pangsa pasar seperti yang tadi sudah dijelaskan. Pangsa pasar itu dengan kita mengkaji pangsa pasar, kita bisa mengetahui target market dari produk yang kita jual itu siapa saja dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat
yang seperti apa? Di dalam kantin SM ini untuk bauran pemasaran atau pangsa pasarnya itu sangat luas karena produk yang dijualkan oleh kantin SM ini merupakan, olahan masakan rumahan yang di mana kita semua bisa mengkonsumsinya. Dari mulai anak-anak dengan rentang usia 5 tahun sampai dewasa dengan rentang usia 60 tahun, laki-laki maupun perempuan dapat mengkonsumsi produk dari kantin SM ini. Lalu, pembahasan yang terakhir dalam aspek pasar dan pemasaran itu ada strategi bauran pemasaran. Di dalam strategi bauran pemasaran ini ada 4 aspek yang perlu kita analisis. Yang pertama itu ada produk atau produknya, yang kedua ada price atau harga, yang ketiga ada place atau tempat, yang terakhir itu ada promotion atau promosi. Untuk aspek yang pertama itu produk. Untuk produk kantin SM itu menjual ayam bakar dan berbagai jenis masakan rumah. Lalu produknya itu bisa dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, terutama untuk kalangan menengah dan atas. Selanjutnya itu ada price atau harga. Untuk harga dari produk kantin SM ini, range harganya dimulai dari 17.000 sampai 25.000, tergantung paket apa yang akan dipilih oleh konsumen. Lalu selanjutnya ada place atau tempat. Untuk place atau tempat ini, kantin SM berlokasi di Jalan Cucut nomor 21, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Yang terakhir ada promotion. Di dalam untuk mempromosikan produknya, kantin SM menggunakan sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Gojek, dan Grab. Selanjutnya adalah aspek manajemen dan SDM. Aspek manajemen dan SDM adalah aspek yang menganalisis tahap pelaksanaan bisnis dan kesiapan karyawan yang meliputi tenaga kerja yang diperlukan dalam menjalankan bisnis. Yang pertama di sini ada tenaga kerja. Kantin SM memiliki 10 karyawan dan karyawannya masing-masing mempunyai tugas yaitu memasak, packing, dan pengiriman. Kemudian ada lokasi bisnis. Lokasi bisnis kantin SM terletak di Jalan Cucut nomor 21 RT 5 RW 8 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Lokasi ini sangat strategis karena di tepi jalan dan pusatnya keramaian. Kemudian yang ketiga ada analisis luas produk. Analisis luas produk di sini adalah kantin SM mampu memproduksi kurang lebih 200 ticis dalam sehari. Kemudian ada struktur organisasi. Dalam kantin SM, struktur organisasinya yang pertama dipimpin oleh pemilik, kemudian di bawah pemilik ada manajer. Manajer ini adalah yang mengawasi produksi, pemasaran, dan keuangan. Berikutnya adalah aspek finansial pada kantin SM. Pada modal awal mereka yaitu mempunyai 20 juta dan modal pokok mereka yaitu sebesar 150.000. Proyeksi penjualan dalam 1 bulan mereka yaitu 2 kali pada Polda minimal 300 porsi yaitu dengan harga 15.000 sama dengan 9 juta. 2 kali pada perusahaan mandiri minimal 250 porsi sebesar 15.000 per porsi sama dengan 7.500.000. Pendapatan mereka yaitu sebesar 16.500.000. Untuk biaya-biayanya yaitu seperti biaya angkut dan biaya lainnya yaitu sebesar 4.500.000. Untuk labanya, pendapatan dikurang biaya-biaya yaitu sama dengan 16.500.000 dikurang 4.700.000 sama dengan 11.800.000. Kemudian ada aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik dan teknologi adalah aspek yang menganalisis kesiapan teknis dan ketersediaan teknologi yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Di kantin SM, teknologi yang digunakan adalah menggunakan teknik grill. Teknik grill ini adalah teknik memasak yang melibatkan pemanas makanan di atas alat pemanggang berbentuk jeruji
yang terbuat dari logam dan makanan terkena langsung oleh api. Karena sekarang udah zaman modern, sudah banyak alat-alat yang dibutuhkan atau dipakai. Alat tersebut seperti gas oven grill, roaster, broiler, contact grill, and happy coal atau pan happy coal. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dini Yuniarita. Selanjutnya, saya, Dini Yuniarita, akan membahas aspek ekonomi dan sosial serta aspek lingkungan hidup kantin SM. Nah, untuk aspek ekonomi sendiri adalah aspek geografis yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau dengan ekonomis. Kantin SM sendiri dalam aspek ekonomi yang pertama, negara memperoleh pendapatan berupa pajak. Dengan adanya usaha kantin SM ini, negara dapat memperoleh pajak, baik itu pajak bangunan dan juga pajak usaha kantin SM tersebut. Yang kedua, meningkatkan jumlah pendapatan pemilik usaha dan tenaga kerja. Dengan adanya usaha kantin SM juga memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan pemilik usaha dan tenaga kerjanya juga. Selanjutnya ada aspek sosial. Aspek sosial itu aspek yang melibatkan faktor-faktor seperti dampak terhadap lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dari aspek sosial ini dapat dilihat bahwa usaha kantin SM itu membuka peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dibuktikan dengan adanya usaha kantin SM, membuka kesempatan untuk 10 tenaga kerja terampil, sehingga dapat membantu pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran yang ada. Selanjutnya ada aspek lingkungan hidup. Apa itu aspek lingkungan hidup? Aspek lingkungan hidup ini aspek yang membahas tentang kesesuaian lingkungan hidup terhadap bisnis yang akan dijalankan, dampak bisnis terhadap lingkungan hidup, dan pengaruh lingkungan hidup terhadap kegiatan bisnis tersebut. Nah, aspek lingkungan hidup kantin SM ini menunjukkan hasil yang baik ya, karena terkait pembuangan limbah organik dari sisa pengolahan makanan itu dikumpulkan dan dikemas dengan rapi, serta dibuang pada tempat pembuangan akhir atau TPA terdekat setiap harinya untuk menghindari sarang penyakit dan bau tidak sedap yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Dari semua aspek yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dari ketujuh aspek, dapat disimpulkan bahwa kantin SM telah memenuhi studi kelayakan bisnisnya. Maka dari itu, kantin SM pantas untuk dijalankan dan dikembangkan. Nah, itulah penjelasan tentang studi kelayakan bisnis pada kantin SM. Mungkin semua ini akan menjadi pelajaran untuk kalian semua, dan terima kasih sudah menonton.